Cuma selama ini nggak sadar. Sekarang dia sudah sadar. Seperti bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembekalan umrah pertama yang akan saya sampaikan secara intensif. Ya, judulnya adalah segitiga bait. Segitiga bait. Jadi kalau kita turun ke Mekah, kita akan melihat sebuah bangunan yang dulu kita namakan Ka'bah. Ini saya namakan Ka'bah asli ya. Asli karena ada duplikat-duplikatnya di tempat lain. Nah, ada 3 titik yang penting di sini. Pertama itu Hajar Aswad. Yang kedua itu poros. Maksudnya poros tawaf. Yang ketiga itu makam Ibrahim. Segitiga ini saya namakan segitiga bait. Poros. Ya, Hajar Aswad saya nggak usah jelaskan. Anda tahu bahwa Rasulullah mengatakan sebutir yakut dari surga, batu dari surga. Yakut, ya batu permata. Yakut itu permata ya Pak? Kalau poros ini jelas dia berubah karena ada Hijr Ismail. Ya kalau tidak ada Hijr Ismail berarti porosnya perpotongan diagonal dari Ka'bah itu. Tapi karena ada Hijr Ismail dia geser sedikit. Ya, maksudnya poros tawaf itu kan berarti seperti lingkaran, porosnya kan ada. Yang ketiga itu makam Ibrahim. Itu 3 titik yang membentuk sebuah segi, kita namakan segitiga bait. Ini nih ayatnya. Sesungguhnya sepeta tempat pertama awal ya, yang diletakkan untuk manusia ialah yang dibaka mubarakah itu dan peta untuk alam semesta. Ya, peta untuk alam semesta ya. Wahudalil alamin ini. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, dan apa itu Rabb al-Alamin? Dia tanya. Dijawab oleh Nabi Musa. Ini di 26, 23 ini. Dia berkata, Rabb langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Jadi, langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Itu yang kita artikan alam semesta, universe. Okay? Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Nah, jadi peta untuk langit dan bumi. Ya, yang di sana itu ada peta untuk langit dan bumi. Anda tahu peta? Betul. Ya. Kalau saya kasih kepada Anda peta untuk mencari harta karun, Ya, bisa juga. berarti ada gambar kecil di situ kan? Ya. Ganjar besarnya di tempatnya itu. Nah, peta buminya mana? Pertanyaannya itu. Peta buminya mana ini? Kalau ini segitiga bait, di buminya di mana dia? Ini segitiga baitnya cuma berapa meter itu? Nah, sekarang belakang poros ini di mana? Pasti dia juga sebuah poros kan? Ya. Ya, kita bikin lingkaran ini filmnya. Kita bikin lingkaran ini kan? Ini lingkaran. Kita bikin lingkaran. Nah, ternyata dia ada di Pasifik.
Nah, itu dia, di situ dia. Di situ dia. Di situ. Kalau Di situ dia porosnya. kalau Lu apa? ada apa nih? Nggak ada, laut aja itu. Laut aja. Laut. Nah, ternyata di situ kebetulan itu kilometernya habis dibagi 19. 19, 92, 3, 97 ini kebetulan aja. Jadi tidak menjadi aksioma ya. Nah, di sini ada 3 titik jadinya. Ada batu hitam sepanjang 7 kilo. Dan Pulau Rapanui mewakili makam Ibrahim. Iya. Nah, ini menjadi segitiga bait kedua. Jadi kalau ditanya petanya di bumi yang mana? Ini dia. Nah, sekarang ini sudah kan? Makam Ibrahim itu Rapanui. Ya kan? Ini sudah kan? Sekarang saya harus turun ke batu itu. Sudah saya bikinkan juga filenya. Bisa di zoom. Filmnya kita turun ke sana, Oh, dia turun. Itu dia. Gak kelihatan ya? dalam laut. Saya nggak kelihatan, kalau di laptop ini kelihatan. 7 kilo deh panjangnya batu itu. Jadi batu aja sesuai situ. Duplikat. Duplikat. Nah, sekarang kalau kita ke Arizona, bandingkan dengan Arizona, Arizona segitu, dia yang merah itu. Oh, lagi besar. Ya. Kalau di Arizona itu cuma segitu, dia yang merah itu. Itu belum dia dihancurkan kan, kalau dia meledak begini, itu baru 7 kilo itu 7 kilo itu. Jadi kamu bisa bayangkan, pernah membayangkan 7 kilo? Gimana cara membayangkan? Wow. Pernah membayangkan lapangan bola? Ya. Itu 100 meter. 10 lapangan bola itu 1 kilo. 7 kali itu 7 kilo. Gitu ya. Ini yang dibanggakan orang Amerika cuma 1 kilo diameternya. 7 kali ini dia. Duplikat Duplikatnya dia di Pasifik. Nah, jadi kamu nanti lihat Hajar Aswad, gelombangnya udah beda. Dia punya duplikat di Pasifik. itu belum nilai. Ini kan saya coba bikin. Saya tidak mainkan Google Earth lagi, ya udah saya filmkan itu dia. Nah, ini cuman diameternya cuma 1 kilo. Sebelah Sawiga. Itu coba sebegitu dia. Nah, ini kan sesuatu yang besar. Nah, tapi tidak pernah gelombang ini kita bawa ke sana. Ini dia kan. Batu hitam. Diulang lagi, 7 kilo dia. Itu masih. Ya, tadi kan katanya peta untuk di bumi. Ya kan? Di bumi mana itu dia? Jadi sudah 2 titik kita lihat kan? Ya, titik yang ketiganya itu adalah makam Ibrahim ya kan? Iya, Joshua. Ini dia 7 kilo dia. Ya. Segitu dia. Kalau dia dijatuhkan benar, ini kan karena dia jatuhnya di air, jadi dia tidak sempat membuat lubang. Kalau dijatuhkan di tanah, mungkin lubangnya lebih besar dari 7 kilo. Ini peta buminya. Nah, sekarang kita mendekati si makam Ibrahimnya ini kan. Kita turun, ini Rapanui itu, Pulau Rapanui itu, maka itu Pulau Rapanui itu satu-satunya pulau, di sekitarnya nggak ada pulau. Karena dia mewakili makam Ibrahim. Jadi tidak kebutuhan kalau di situ banyak patung. Jadi keempat. Duplikat makam Ibrahim di Rapanui, Western. Nah, kalau Anda lihat di situ kan ada Savannah Nuara itu Amerika Selatan.
segitiga baitnya selesai, ya kan? Ini peta buminya. Nah, peta langitnya mana? Peta langitnya untuk menjawab itu kita harus anggap langit itu sebidang. Mengapa? Karena waktu kita bicara bumi, bumi itu didatarkan. Tidak kita anggap bulat. Kalau bulat nggak bisa ada cerita. Jadi kita anggap datar buminya. Tadi kan kita anggap datar tuh. Nah, begitu juga langit. Kita harus anggap dia di bidang datar karena ibaratkan cahaya ini sudah ditangkap oleh layar. Itu kan dibilang tuh. Dia sebenarnya bukan di bidang datar, di mana-mana dia di gambar itu. Jadi kita mengakui bahwa memang ada gambar di langit, tapi dengan syarat dianggap di bidang datar. Nah, maka itu kita harus punya segitiga P sofa marwa. Poros. Nah, kita singkat PSM atau SMP. Oke. Ini sofa marwanya sudah jelas burung yang melakukannya. Burung darah laut Arktik bisa diinsert di internet. Ya. Ya. Sebelum manusia lahir di bumi, sebelum manusia ada di bumi, burung darah laut Arktik sudah melakukannya. Bahkan di internet dikatakan sampai 30 juta kilometer dia, seumur hidup dia. Gitu, dia bisa berjalan 30 juta kilometer terbang. Ya. Maka kalau begitu dari Ka'bah ini kita harus bisa naik sedikit, ya. Kita naik sedikit. Kita hapus dulu nih segitiga ini. Kita naik sedikit. Nah, baru kita ketemulah Sofa dan Marwah. Tapi Sofa dan Marwah dulu gambarnya itu agak ada patah sedikit. Peta lama yang bikin orang Jepang. PSM. Oke. Nah, di langitnya gimana? Peta buminya di mana? Peta langitnya di mana? Nah, ini dia. Peta langitnya itu ada SM. Nah, itu dia P-nya itu di M101. Nah, ini yang dikatakan Ursa Mayor. Beruang besar. Di sebelah utara lagi. Nah, dan di situ ada gambar biduk. Dulu namanya bintang biduk, tapi sekarang kita sudah namakan itu namanya biduk Nuh. Itu dia. P M101. Jaraknya tahu nggak berapa? 27 juta tahun cahaya. Mungkin 27 ini jadi kode surat haji ayat 27. Wa azim finnas bil hajj ya'tuka rijalan. Umumkanlah kepada mereka untuk pergi haji. Itu di ayat 27. Karena perjalanan yang sesungguhnya nanti ke 27 juta tahun cahaya itu. Dengan apa? Dengan pesawat luar angkasa yang anti gravitasi yang sudah kita temukan. Ini dia porosnya. Jadi kesimpulannya gimana? Ini dia Ka'bah air itu tadi ada Safa. Ini dia di atas air. Nah, semoga sampai nanti di sini. Saya sudah sampai tanggal 5. Tanggal 5 saya sampai karena tanggal 6 saya sudah harus pulang. Jadi menjelang pulang itu kita sempat sosial di kaki bukit ini 6 Agustus. Paling tidak
13 tahun yang lalu saya sudah sampai ke sana. Nah, insya Allah kamu nanti sampai di situ. Itu di pagi-pagi. Nah, ini Nabi Ibrahim di salah satu pantai arah barat melihat ada tamasil seperti ini. Nah, ini seperti ini dia. Oh, anak baru. Nah, mana yang besar itu? Yang besar kan? Tengah-tengah. Buat. Ya. Kan buat. Itu udah saya betulkan wajah-wajahnya. Ini bahala ni. Ya. Nah, demi Allah sungguhnya aku akan lakukan tipu daya terhadap asnam kamu. Ya, setelah kamu berpaling membelakangi. Maka ia menjadikan mereka keping-keping kecuali yang kabir. Di sini digunakan kata kabir yang menarik perhatian bagi mereka agar mereka kembali. Kata-kata agar mereka kembali itu karena dia menarik perhatian. Bukan yang besar. Kabir. Kamu salah kata kabir. Yang menarik perhatian. Yang bagus. Nah, coba lihat. Yang besar kan itu. Yang menarik perhatian yang itu tuh. Yang kabir itu. Nah, itu dia. Ini satu nih. Tampak sama dia. Nampak semua. Nah, ini tampak sama dia. Jadi digantung kan Ustaz. Nah, yang ini tampaknya taruh di sini. Jadi kapaknya pun besar gede juga ya, Pak. Kapak gede juga. Nah, tampak itu dari gambar bumi juga. Dari Amerika Tengah. Jadi ketika saya siapa yang melakukan? Kepada yang kabir itu kan. Kalau dia bisa bicara. Bisa. Jadi kabir dikamuskan di situ. Allahu Akbar kabir. Yang menarik perhatian. 610. Turun 5 wahyu di sini, 5 ayat di sini. Nah, itu yang saya terjemahkan menjadi balok. 6 balok. Mengapa 5? Karena nanti akan seperti ini dia. Karena akan diwariskan kepada manusia gambar ini. Itu alasannya dia 5. Karena surat Al-Qadar itu ayatnya 5. Ini 5 nih. Biduk Nuh di langit. Biduk Nuh di langit. Ya, ini penting sekali nih. Ya, bekal haji 3. Bekal haji 5. Biduk. Bintang biduk di langit utara. Ya. Kalau kita katakan gambar biduk ini adalah biduk Nuh. Selama ini kan selama bintang biduk katanya. Kalau biduk itu kita bilang biduk Nuh. Ya. Maka bukit ini bukit judi. Jadi di atas, tengok di bawah. Ya kan dia mendarat di bukit judi. Saya nak tahu bukit judi itu kat mana? Kat bawah itu. Nah, kalau dia mendarat di bukit judi, tempatnya masih barokah. Ya. Karena Nabi Nuh disuruh berdoa agar diturunkan di tempat barokah. Disuruh berdoa. Ini dia. Dan berkatalah, Rab, turunkanlah aku di tempat turun yang barokah. Disuruh. Kenapa? Teksnya sudah ditulis dalam Al-Quran. Tapi belum turun. Ngerti? Dia harus mengatakannya. Nah, berarti ini model tempat barokah. Pasti ada di bumi. Nah, tempat barokah ini berisi kompas. Nah, kompas utara. Tuh, ini ke utara. Ini kalau kita bikin garis itu kan ke utara dia.
Bintang biduk itu kan itu kita hubungan yang dua itu kita hubungan utara itu. Nah, kurang lebih sama dengan modal sofa marwah. Sofanya di sini, marwahnya di sini. Nah, itu sebab peta lama sofa marwah itu dihubungkan oleh garis patah. Ini garis patah kan? Nah, ini dia, peta lama. Ini orang Jepang yang buat. Bukunya waktu itu saya beli di Gramedia, mahal sekali, 200.000 saya beli. Tapi sekarang bukunya udah hilang, tinggal kopinya ini aja. Aduh sayang. Wartawan Jepang. Ada Jepang yang ilustrasi ini. Dulu seperti itu. Turkish era. Nah, tawaf di situ kan? Iya, sama-sama tempat barokah. Karena kan tempat barokah ini. Betul lagi. Nah, yang di bumi ini kan? Ya. Nah, tempat barokah. Ini di langit. Ini bukan di langit, ini di tempatnya Nabi Nuh. Nah, jadi kita tidak bilang bintang biduk lagi. Nah, tetapi biduk Nuh. Itu alasan Nuh dapat salam untuk alam semesta. Karena sudah ada gambarnya di langit. Nah, salam atas Nuh di dalam alam semesta. 37. Tidak ada yang dapat salam seperti ini. Hanya Nuh. Bayangkan, selama ini kita baca itu lewat saja. Kita nggak ngerti kenapa Nuh yang dapat salam untuk alam semesta. Karena gambarnya di bumi ada, di langit ada, dan dia disuruh bikin kapal. Yang dapat salam seperti ini hanya Nuh. Berikutnya siapa yang dapat salam seperti ini? Yang 5 orang ini. Karena dia orang pertama nanti akan mengeluarkan gelombang itu. Saya nggak tahu apa itu yang akan terjadi. Semut-semut di sana akan bergetar. Wah. Semua sudah sadar. Kalau ini kita katakan sofa dan marwah di langit, dia juga punya kompas arah utara. Nah, kan? Seperti pemeriksaan ini. Nih. Ini kalau kita periksa nih. Ini di garis patah ini. Nah, dia akan menunjukkan ke utara dia. Utara dia. Utara dia. Utara. Itu filmnya sudah ada. Maka di kanannya harus ada model putaran. Di kanan ini. Nah, itu pertanyaan tadi. Maka di kanannya harus ada model putaran. Ini kan di kanannya kan, sebelah kanannya model putaran. Nah, pertanyaannya di mana model putaran di langit ini? Nah, puluhan tahun, ratusan tahun baru diperbaiki dia punya teropong. Akhirnya, ketemu galaksi spiral, jaraknya 27 juta tahun. Perlu perang dunia kedua dulu, baru teknologi ini maju, bikinlah teropong bintang yang canggih, akhirnya ketemu. Itu dia. Anda lihat di ujung panah itu? Nah, itu dia. Itu makam IB-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tawafnya, jadi ada poros. Nah, itu makam Ibrahimnya Ursa Mayer 83. Ya, Ursa Mayer itu kan banyak pakai nomor-nomor bintangnya. Ursa Mayer 83 itu menjadi wakil dari makam Ibrahimnya lah. Itu dia.
itu bentarnya ikut bima spiritual bima spiritual. Itu yang bisa saya sampaikan sampai pukul 3 ini. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan atau diskusi lain kita sambung. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.